Mulai. paling dulu dong. Mulai. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut jenengan Allah sifat Allah Rahmani kang maparing nikmat gede Allah ing dalam dunia dan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi kang maparing nikmat gede Allah ing dalam akhirat belaka. Faslun utawi ikilah itu fasal sawiji mubtalatu tayamumi utawi pira-pira perkara kang ngabatalaken tayamum. Iku salah satu telu ma abtal wuduha ma sawiji perkara abtola kang ngabatalaken ieu ma al wudu'a ing wudu wariddatu lan murtad wa tahumul ma'i lan nyangka ana banyu in tayammama lamun tayamum ieu si wong difaqdi karena orang ana banyu. Jadi pasal pertama ini Kiai Musonif ingin menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada berapakah hal yang membatalkan tayamum? Yaitu jawabannya ada salah satu, yaitu ada 3. Apa sajakah? Yang pertama ialah ma'abtal wudu'a, yaitu segala sesuatu yang membatalkan kepada wudu. Karena kenapa? Yaitu tayamum itu sifatnya menggantikan kepada wudu. Orang bertayamum menggantikan kepada wudu ketika tidak ada air. Jadi hukumnya sama antara tayamum dan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Yaitu seperti orang memegang kemaluannya, memegang lawan jenisnya, menyentuh lawan jenisnya, lupa atau mabuk, itu membatalkan kepada wudu dan juga membatalkan kepada tayamum. Yang kedua itu waridatu, yaitu murtad. Pengertian murtad di sini ialah murtad adalah keluar dari Islam dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan. Ketika orang murtad, ketika dia bertayamum, kemudian dia murtad dan wudunya itu langsung dan tayamumnya itu batal. Karena kenapa? Tayamum ialah bentuk toharoh yang lemah. Beda halnya dengan wudu. Wudu ialah bentuk toharoh yang kuat. Ketika orang berwudu, kemudian dia murtad dan kemudian dia masuk lagi ke Islam, maka wudunya itu tidak batal. Yang ketiga, watahumul ma'i. Watahumul ma'i yaitu menyangka ada air. In yatamamman li faqrihi, jika dia bertayamum karena ketiadaan air. Jadi ini orang bertayamum. Contohnya orang bertayamum. Dia itu biasa bertayamum di tempat yang sudah ada air dan kebenaran di situ itu tidak ada air. Nah, kemudian dia bertayamum. Setelah dia bertayamum, kemudian dia itu melakukan ibadah. Pada waktu ibadah, dia melakukan ibadah tersebut. Ada rombongan orang itu membawa air dan dia tahu ada orang membawa rombongan air dan tayamum itu kemudian batal dan ibadahnya yang dilakukan juga batal. Yang pasal kedua yaitu faslun alladzi yaturu minan najasati salasun. Faslun utawi kila ikiku fasal sawidi alladzi utawi perkara yathuru kang bisa suci ia alladzi minan najasati saking pirang-pirang najis. Iku saratun telu al-khamru sawiji arak idza takhadat tatkala jadi cuka binafsiha kalawan dheweke ieu khamru. Wajildul maitati lan kulit bangkai idza dubiha tatkala den samak ieu jildu wa malan barang soro kang dadi ieu ma hayawanan iku dadi hewan. Jadi di pasal kedua ini Kiai Musonif ingin menjelaskan yaitu benda-benda yang najis yang dapat berubah menjadi suci. Ada berapakah benda-benda yang najis dapat berubah menjadi suci? Yaitu ada 3. Yang pertama yaitu khamr. Khamr atau arak atau minuman keras. Umumnya khamr itu terbuat dari anggur, perasan anggur. Tetapi sekarang khamr tersebut banyak yang bukan terbuat dari anggur karena banyak sekarang. Sekarang khamr itu banyak variasinya. Semua yang memabukkan itu disebut khamr, disebut arak atau minuman keras. Nah, arak tersebut dapat berubah menjadi suci. Karena asalnya khamr itu najis, dapat menjadi suci apabila idza takhalat bi nafsiha berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Khamr tersebut dapat berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa dicampuri oleh suatu benda apapun yang dapat merubah khamr tersebut menjadi cuka. Jadi itu harus dengan sendirinya. Yang kedua wajidul maitati yaitu kulit bangkai idza dubiqa tatkala disamak. Nah, bangkai itu hukumnya najis. Apabila diambil kulitnya,
dan kemudian disamak itu menjadi suci dengan syarat benda yang menyamaknya itu ialah benda yang kasar dan menyengat. Contohnya daun bidara. Dengan menggunakan daun bidara kita samak kulit bangkai sampai darah dan bulunya tersebut hilang dan menjadi suci bangkai. Ini cirinya kulit bangkai yang disamak itu suci, sudah suci ialah apabila kulit bangkai itu direndam dan kemudian diangkat oleh kita, itu tidak menimbulkan bau lagi. Yang ketiga yaitu wa masara hayawanan, yaitu benda-benda yang najis dapat berubah menjadi suci. Nah, di sini maksudnya benda-benda yang najis dapat berubah menjadi suci yaitu belatung. Belatung itu hukumnya suci dan bangkai itu hukumnya najis. Apabila belatung tersebut keluar dari bangkai, nah belatungnya itu suci dan bangkainya itu najis. Karena kenapa? Bangkai itu keluar dari belatung tapi bukan tercipta belatung itu keluar dari bangkai tapi bukan tercipta dari bangkai, makanya dihukumi suci itu si belatung. Faslun utawi ikilah iku fasal sawiji an-najasatu talatun, utawi pirang-pirang najis iku talatun telu. Mughaladzatun sawiji najis kang abot, wa mughafafatun lan najis kang ringan, wa mutawassitatun lan najis pertengahan. Al-mughaladzatu tawi najis abot iku najasatul kalbi, najis asu, wa khinzir lan celeng, wa far'i ahadihima lan najis anak salah sawijine kalbi wa khinzir. Wal mughafafatu lan utawi najis kang entengaken kula sobi iku banyu uyuhe bocah cilik lanang alladzi lam yat'am kang durung mangan iya sobi khairul labani ing salian susu, walam yablughi haulaini lan durung tumeka iya sobi al haulaini iku 2 tahun. Wal mutawassitatu lan utawi najis pertengahan iku sairun najasati sekabeh pirang-pirang najis. Di pasal selanjutnya ini Sonik ingin menjelaskan tentang macam-macam najis. Ada berapakah najis tersebut? Najis ya ada 3. Pertama mughaladzah, yaitu najis berat. Yang kedua mughaffafah, najis ringan. Yang ketiga mutawassithah, najis pertengahan. Apakah najis mughaladzah? Yaitu al-mughalladzatu najasatul kalbi wa khinzir wa far'i ahadihima, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi dan anak dari salah satu anjing dan babi. Nah, di sini dijelaskan pertama najis yang berasal dari anjing. Nah, anjing tersebut hukumnya najis, yaitu yang najis dari anjing tersebut ialah air liurnya dan kulitnya yang basah. Nah, jadi anjing itu hukumnya najis. Bagaimana dengan serigala? Serigala hukumnya sama seperti anjing. Karena kenapa? Serigala itu berasal dari anjing itu berasal dari serigala. Anjing domestik yang berasal dari serigala itu ialah anjing yang dipelihara oleh manusia yang dilatih untuk berburu. Oleh karenanya anjing tersebut hukum anjing sama serigala itu sama-sama hukumnya najis. Yang kedua wa khinzir, yaitu celeng atau babi. Babi itu sudah jelas dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu sudah jelas hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Nah, jelas itu hukumnya najis. Karena kenapa? Babi tersebut itu hewan yang kotor sekali hewannya. Karena kenapa? Kotorannya saja sampai dia makan. Itu yang menyebabkan dia itu menjadi najis. Jelas najisnya. Yang ketiga wa far'i ahadihima, yaitu anak dari salah satu anjing dan babi. Nah, anaknya saja sudah najis, apalagi induknya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada anjing yang menyetubuhi atau anjingnya mengawini domba. Nah, kemudian domba tersebut mempunyai anak. Nah, anaknya itu haram karena anaknya itu dari anjing. Itu haram anaknya. Yang kedua itu najis mughaffafah. Apa najis mughaffafah? Yaitu al-mughaffafah baulu sabil ladzi lam yat'am khairul labani wa lam yablughil haulaini, yaitu najis yang ringan atau najis yang enteng yang berasal dari bulu sabi, berasal dari air kencing bayi laki-laki, alladzi lam yat'am, yang belum makan
ghairul labani, selain air susu ibunya, walam yablughil haulaini, dan belum berumur 2 tahun. Jadi di sini dia belum makan sesuatu selain air susu ya, selain air susu ibunya dan belum berumur 2 tahun. Bagaimana dengan bayi yang belum berumur 2 tahun kemudian dia itu diberi makan sun, bubur atau promina, SGM dan lainnya? Bagaimana itu hukumnya? Nah, dia itu jadinya bukan najis mughafafah lagi, yaitu masuknya ke najis mutawasito. Nanti dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Ya, selanjutnya wal mutawasitatu, yaitu najis mutawasitoh. Apa najis mutawasitoh? Yaitu najis sa'irun najasati, yaitu semua najis selain najis dari mughaladhah dan mughafafah. Nah, apa saja yang contoh dari najis mutawasitoh tersebut? Yaitu seperti darah, air kencing, nanah, bangkai. Tapi bangkai di sini maksudnya bangkai selain dari bangkai manusia dan belalang dan ikan. Karena bangkai manusia, belalang dan ikan itu hukumnya suci. Pasal selanjutnya, faslun al-mughalladhatu tathuru bi sab'i khusalatin. Faslun utawi ikilah iku fasal sawiji al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tathuru bisa suci ya mughalladhah bisa sab'in khusalatin kalawan pitu pirang-pirang basuhan. Ba'da izalati ainiha ing dalam sawisi ngilangaken bentuke mughaladhah ihdahunna utawi salah sidine bisabi khosalatin biturabin iku tetep kalawan nganggo lebu. Wal mughaffafatu lan utawi najis kang enteng iku tatkuru bisa suci ya mughaffafah birosil mai kalawan nyipratakan banyu alaiha ing ngatasé mughaffafah mal ghalabati sumartaning ngelehaken wa idalati lan ngilangaken ainiha bentuke muwaffafah. Wal mutawasitatu lan utawi najis pertengahan ikutan tankosimu dadi kabagi ieu mutawasithah ala ismaini ing atase rong bagian. Ainiyah sawiji mutawasithah ainiyah wa hukmiyah lan mutawasithah hukmiyah. Wa ainiyah lan utawi mutawasithah ainiyah iku allati kang tetep laha kadua ainiyah launun utawi ana warnane warihun lan ana ambune wa ta'mun lan ana rasane fala budda maka mesti min izalati launiha saking ngilangaken warnane ainiyah wariha lan ngilangaken ambune ainiyah wa ta'miya lan asani ainiyah wa lan najis mutawassit hukmiyah iku latikam la launa oranana warnane iku maujud wala riha lan oranana mambune iku maujud wala ta'malan oranana rasane iku maujud. Yakfika hali nyukupi ka ing sira jarul mai ing ngaliraken banyu alaiha ing ngatasi hukmiyah. Jadi pasal selanjutnya yaitu fi musannif ingin menjelaskan tentang tata cara membersihkan atau cara mencucikan najis. Pertama najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu bisa suci tathuru bisa ambil wasatin ba'da izalati ainiha ihdahun nabi turabin, yaitu dengan 7 kali basuhan setelah menghilangkan bentuknya. Salah satu dari 7 basuhan tersebut tidak menggunakan debu atau tanah. Jadi apabila kita lebih utamanya apabila kita menghilangkan najis mughaladhah itu menggunakan tanah, tapi dari salah satu basuhan tersebut, yaitu lebih utamanya pada basuhan pertama kita menggunakan berdebu. Karena kenapa? Karena takutnya apabila kita pada basuhan atau basuhan terakhir itu atau basuhan kedua itu akan mengenai bagian yang lain yang dapat membuat najis. Jadi lebih utamanya pada basuhan pertama. Dan setelah basuhan pertama tersebut menggunakan tanah dan kita lanjutkan basuhan yang lainnya menggunakan air. Yang kedua itu najis mughafafah, yaitu najis enteng. Itu takfuru birosil ma'i alaiha mal ghalabati wa idalati ainiha, yaitu bisa suci dengan menyipratkan air atas najis tersebut dengan airnya tersebut mengalahkan kepada najisnya dan menghilangkan bentuknya. Nah, jadi di sini najis mughafafah itu bisa suci itu dengan menyipratkan air. Tapi sebelum menyipratkan air tersebut kita itu harus menghilangkan bentuknya dengan syarat airnya tersebut melebihi dari najisnya tersebut. Wal mutawasithatu
Dan adapun najis mutawasithah itu cara membersihkannya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mutawasithah ainiyah, yang kedua mutawasithah hukmiyah. Ya. Apakah itu najis mutawasithah ainiyah? Yaitu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Yaitu najis yang terdapat rasa, bau dan terdapat warna, bau dan rasa. Bagaimana dong membersihkannya atau mensucikannya? Yaitu fala budda min izalati launiha wa riha wa ta'miha, yaitu mesti dengan menghilangkan warna, bau dan rasanya. Itu dengan cara apa? Menggunakan sabun. Pertama kita bersihkan dulu itu najisnya, kemudian kita kucek dengan sabun dan kemudian kita peras dan kita siram dengan air kembali. Wa hukmiyah, dan adapun najis mutawasithah hukmiyah yaitu allati launa wala riha wala ta'mah, yaitu najis yang tidak terdapat warna, bau dan rasa. Nah, cara membersihkannya yaitu yafika jarul ma'i 'alaiha, yaitu cukuplah bagimu itu membersihkannya dengan mengalirkan air kepada najis tersebut, kepada najis tersebut tanpa harus dikucek. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.